Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari dalam proses renovasi, kita makin hidup rohani. Ayub 19 ayat 25 sampai dengan 29. Aku tahu bahwa di sorga ada pembelaku, akhirnya ia akan datang menolong aku. Meskipun kulitku luka-luka dan pecah, tapi selama aku bertubuh, akan kupandang Allah. Dengan mataku sendiri dia akan kulihat, dan bagiku dia menjadi sahabat. Ketika hancur sebab kamu berkata, bagaimana caranya kita mendakwanya? Kamu mencari alasan untuk membuat perkara, tetapi kini takutlah kepada pedang, sebab Allah murka dan menghukum orang berdosa. Maka tahulah kamu bahwa ada Allah yang mengadili manusia. Teman atau Tuhan yang berkuasa. Saudara, Ayub tidak hanya kehilangan harta benda, anak-anak, dan kesehatannya. Ia juga kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan respek. Ayub meratap bahwa ia sekarang dikucilkan oleh saudara, kenalan, kaum kerabat, dan kawan-kawannya. Tidak berhenti di situ, ia pun diasingkan oleh para budaknya dan bahkan oleh istrinya sendiri. Ejekan tidak saja diterimanya dari teman-teman karibnya, tetapi juga dari anak-anak kecil. Teman-teman karibnya yang seharusnya menjadi tumpuan untuk bersandar, pada akhirnya juga ikut mengejek dan memojokkan bahwa Ayub berdosa sehingga mengalami penderitaan. Saudara, satu hal yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabatnya. Di dalam Ayub yang pertama, dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dalam terjemahan lain, Ayub orang yang baik budi dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun. Saudara, memang Ayub itu menderita. Memang Ayub mengalami kesusahan, tetapi itu tidak seperti yang dituduhkan oleh sahabat-sahabatnya, yaitu karena Ayub berbuat dosa. Allah sendiri yang menyatakan bahwa Ayub itu orang saleh, orang jujur, orang baik budi, dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun, saudara. Oleh sebab itu, saudara, apa yang dilakukan oleh orang saleh ketika semua orang, bahkan para sahabatnya, ketika dia dalam kesusahan, bukannya mendukung, bukannya memberi support, bukannya menjadi tumpuan, tetapi justru ikut menuduh, ikut menghakimi, ikut mengejek, ikut mengolok, dan ikut menjauhi. Apa yang akan dilakukan oleh orang saleh, saudara? Apakah orang saleh itu akan melakukan kejahatan karena berada dalam situasi dan kondisi yang terjepit? Di dalam Ayub 19 ayat 25 dikatakan, aku tahu bahwa di sorga ada pembelaku, akhirnya ia akan datang menolong aku. Ini yang menjadi keyakinan Ayub, saudara. Ketika semua orang tidak ada yang mempedulikannya, ketika semua orang menuduhnya, ketika semua orang mengejeknya, Ayub yakin dan percaya pembelanya ada di sorga.
dan pasti akan datang menolong dia. Saudara, dalam penderitaan, kita memang membutuhkan dukungan dari orang-orang yang mengasihi kita. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, kalau kita masih mendapatkan kepercayaan dan kekuatan dari mereka, kita akan lebih sanggup menghadapinya. Namun kadang ironisnya, dalam kesusahan, para teman, para sahabat meninggalkan dan membiarkan kita sendirian, bahkan mengucilkan kita dari tengah keramaian. Kita menangis sendirian, kita susah sendirian, sepi dari sapaan teman dan kerabat. Ayub dalam kondisi begitu, saudara. Namun meskipun Ayub bergumul sendirian, ia menghampiri Tuhan. Ia datang kepada Allah. Ia yakin bahwa di sorga ada pembelanya, dan Allah lah yang akan datang untuk menolongnya. Ayub tidak melakukan kejahatan, sekalipun dalam posisi terpojok, baik dengan perkataannya maupun dengan hidupnya. Orang saleh seperti Ayub datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan sendiri. Ia membawa ketidakmengertian kepada Tuhan. Dan sekarang Ayub tidak sendirian lagi. Meski sahabat-sahabatnya tidak memahami keadaannya, tetapi ada Allah yang mengerti, saudara. Saudara, saat situasi terpojok, apakah kita tetap saleh? Ataukah justru kita banyak berbuat salah ataupun berkata yang salah? Orang saleh dalam situasi apapun tetap akan hidup saleh, saudara. Ada masalah yang dapat kita bagikan dan ceritakan kepada teman. Namun ada juga masalah yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Akhirnya kita hanya datang kepada Tuhan yang mengerti kepedihan kita, bahkan sebelum kita mengucapkan sepatah kata apapun. Teman mengerti sebagian tentang diri kita, tetapi Tuhan mengerti seluruhnya. Teman mengasihi, memperhatikan kita, tetapi Tuhan mengorbankan nyawanya buat kita. Dialah satu-satunya tempat kita mendapatkan kasih sayang dan pertolongan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, betapa firman-Mu hari ini sungguh indah, menyapa kami. Ketika kami berada dalam kesulitan dan persoalan hidup, kami membutuhkan kawan untuk bercerita. Tetapi ada kalanya, kawan yang menjadikan tempat kami sebagai bercerita, pada akhirnya justru menyerang balik kami, bahkan menyalahkan diri kami. Pada akhirnya, hanya satu tempat di mana kami bercerita, yang bukan hanya mengerti kami sebagian, tetapi mengerti seluruh hidup kami, yang bukan hanya memperhatikan, tetapi bahkan mengorbankan nyawa bagi kami, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau ajar kami Tuhan, supaya di dalam segala persoalan dan kesulitan hidup, pertama-tama kami datang kepada Engkau, pertama-tama kami berlutut dan berdoa, supaya kami dapat memahami akan kasih setia Tuhan itu. Berkati seluruh jemaat yang sedang dalam pergumulan, supaya mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Kami bersyukur kalau pada bulan Oktober ini Tuhan, 50 tahun usia kami semenjak didewasakan tahun 1975 dan 76 tahun sejak persekutuan pertama pada Oktober 1949. Usia yang tidak lagi muda, usia yang sudah dewasa. Karena itu biarlah seluruh jemaat juga mengalami kedewasaan di dalam iman dan kerohanian. Kami makin hidup bukan karena manusia, kami makin hidup bukan apa yang kami pandang baik, tetapi kami makin hidup untuk menyenangkan Allah, untuk hidup menurut apa yang Allah pandang benar. Itulah yang kami kerjakan, walaupun terkadang itu tidak menyenangkan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.